sama-sama berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, setinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita lagi pujian doa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
ibadah minggu yang kudus saat ini hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Masih ada sudah kita. Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2021, nats pembimbing terambil dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ini panjang ya, ayat 1 hingga ayat yang ketiga, perikopnya tentang persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita akan masuk di dalam doa kerendahan hati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu datang berkumpul di tempat di rumah ibadah kami. Kalau kami boleh sampai di tempat ibadah kami Bapa, bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus menuntun langkah kami semua sehingga ada di tempat ini. Sebelum kami masuk di dalam ibadah kami yang lebih jauh lagi, terlebih dahulu kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dengan penuh kerendahan hati kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sadar dan kami mengaku bahwa kehidupan kami sepanjang minggu-minggu yang lalu banyak salah dan dosa yang kami lakukan, melalui tutur kata kami, tingkah laku kami yang mendukakan Tuhan khususnya, dan juga mendukakan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami. Bahkan juga kami mendukakan keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Biarlah Tuhan, darah-Mu boleh menyucikan kami, boleh kembali membasuh kami sehingga kami boleh kembali diterima menjadi anak-anak-Mu, sehingga hidup kami boleh kudus, hidup kami boleh benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memampukan kami untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dan kami percaya hari ini kami boleh menerima pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang datang memohon pengampunan kepada Engkau. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami ini. Amin. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dia selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
baru. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dan petunjuk hidup baru saya akan bacakan dari Efesus 4 ayat 2 hingga yang ke-6. Berita anugerah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Efesus 4 ayat 2 hingga ke-6 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Katakan kegembiraan itu bahwa memang Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari
Terima kasih. Terima kasih. Kau lebih
hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, biarlah Tuhan sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah kami, untuk kami boleh mempersiapkan hati kita, hati kami semua, untuk boleh menerima firman-Mu. Biarlah jadikan kami menjadi lahan yang subur untuk ditaburi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu nantinya boleh bertumbuh. Dan lebih daripada itu, Tuhan mampukan kami untuk kami melakukannya di dalam langkah hidup kami hari lepas hari. Urapi kami semua Bapa, sehingga kami boleh mengerti Tuhan pada hari ini Engkau mau berbicara apa kepada kami, dan kami boleh mengerti, kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari.
Jauhkan dari kuasa-kuasa jahat yang mungkin mengganggu jalannya kami mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh ditenangkan sehingga kami benar-benar fokus akan kebenaran firman Tuhan yang boleh memerdekakan kami, bahkan menuntun kami di hari-hari hidup kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami. Amin. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kita buka dari Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Nanti ayat yang ke-52 kita akan baca secara bersama-sama. Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-42. Sudah ketemu ya? Perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus, ya. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang menghendaki siapa yang berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh kita ambil hikmatnya di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, ya. Seperti yang tadi kita dengarkan ujian dari mahasiswa, kau lebih tahu dari segalanya, ya, ada satu. Kemudian kau penolong yang setia, sehingga apa? Kita berserah, kita percaya karena dia adalah penolong yang setia. Kemudian ada lagi dinyanyikan tadi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Sehingga dari kesimpulan ini apa yang kita boleh cari? Percaya dan andalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semua. Sehingga Tuhan pasti menghidupi dengan cara Tuhan, menghidupi semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Karena kesetiaan Tuhan. Kita acap kali yang tidak setia. Di dalam ketidaksetiaan kita, Tuhan masih tetap setia kepada kita semua. Nah, mari kita baca perikop yang saya ambil ini dari Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Kita diminta untuk apa? Menjaga kebersamaan dan saling peduli. Ya, menjaga kebersamaan dan saling peduli. Khususnya buat kita semua. Di dalam kehidupan mahasiswa, di tengah-tengah asrama, di tengah-tengah kepedulian kita dengan kita berjemaat, hari ini saya akan mengambil satu tema, yaitu mari kita menjaga kebersamaan kita dan kita saling peduli satu dengan yang lain, ya. Kalau kita lihat di dalam Markus 10 ini, ketika Yesus sampai di kota Yeriko, dia melanjutkan perjalanan dengan murid-muridnya. Dan ada seorang buta yang berteriak-teriak, namanya Bartimeus, ya kan, memanggil nama Yesus. Kalau kita lihat di dalam kejadian ini ada dua kata yang dikatakan atau yang kita dengar dan murid-murid itu dengar di saat mereka ada bersama-sama di Yeriko sana, ya kan? Dan itu kita yang membaca sampai hari ini, yang pertama ada istilah yang disebutkan di situ bahwa Yesus anak Daud. Kalau kita baca di sini, ya,
Kemudian yang kedua kita dengar ada kata Rabuni. Kalau kita lihat di sini, kenapa dikatakan Yesus anak Daud? Bartimeus meyakinkan bahwa ketika dia menyebutkan anak Daud ini, ada keyakinannya yang cukup kuat tentang Mesias. Dan yang kedua, di sini dia katakan Rabuni adalah di situ juga sama dikatakan seperti seorang guru, sehingga kata-kata ini yang perlu diteladani oleh Bartimeus dan juga buat saudara dan saya. Ya kan, anak Daud di sini menjelaskan bahwa apa? Dia percaya ketika dia datang menghampiri Yesus, dia akan bisa diubah kondisinya, ya kan? Dia mengalami apa? Satu iman percaya bahwa dia menerima ada pertolongan Tuhan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah itu. Walaupun pada kenyataannya kita lihat bahwa ada murid-murid Yesus yang menyuruh apa dia? Stop. Acap kali kita juga di dalam pelayanan saudara dan saya, hal-hal seperti ini kita dapatkan. Ketika kita mau maju ke depan, apa orang bilang, ketika kita mau naik setingkat, itu iblis lebih tinggi lagi naiknya. Ya kan? Ketika kita semua di dalam pelayanan kita ingin naik setingkat, saudara-saudara jemaat sekalian harus memperhatikan bahwa iblis sudah lebih dulu ada di atas sana. Untuk apa? Untuk mempengaruhi jalan hidup saudara dan saya. Sehingga kita harus percaya seperti Bartimeus ini, dia percaya, dia berteriak, dia percaya pasti ada Roh Kudus yang akan meneruskan teriakannya dia kepada Tuhan Yesus. Dia tidak menghiraukan murid-murid itu meneriak dia jangan untuk stop berteriak. Ketika kita melihat di hadapan kejadian ini, di hadapan murid-muridnya, ada satu pilihan untuk memberi kesembuhan atau melakukan mujizat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Bartimeus yang buta ini. Kita baca di ayat Markus 10 ayat 52 ya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah perantara manusia kepada keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Allah yang penuh kasih dan peduli di dalam kondisi, bukan hanya kondisi Bartimeus pada saat itu, tetapi dia juga peduli dengan kondisi kehidupan saudara dan saya. Kita tahu kita manusia yang lemah, kita manusia yang berdosa, tetapi kita punya iman. Ketika kita percaya, kita taat, kita berserah penuh, maka kita akan merasakan secara nyata kasih karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih Allah tersebut tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Walaupun saya katakan tadi, ketika kita tidak setia, sekalipun di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan Yesus tetap setia. Karya Allah akan terus nyata di dalam kehidupan ini, dan itu yang Tuhan minta kepada saudara dan saya untuk kita apa? Meneruskan karya kasih ini. Saya pernah berkhotbah di sini. Jangan pernah kita terputus untuk apa? Menyatakan tali kasih di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika apa? Ketika kita menyatakan kita melakukan karya kasih itu dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan kita mahasiswa di sini. Berapa banyak di sini? Yang Tuhan minta kita jangan putus supaya apa? Ketika satu orang, ada Dina, ada Deka, ada Norma, ada siapapun dia, ya kan? Terus menyatakan karya kasih ini, dia akan terus menyatakan kasih itu akan diterima. Yang tadinya hanya 2 bisa menjadi 4, yang tadinya jadi 4 bisa menjadi banyak orang, sehingga dunia ini boleh melihat bahwa ada karya kasih yang diteruskan oleh anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Dari kejadian pembacaan ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita bergereja. Pasti semua ingat, bergereja itu bukan hanya dilihat dari gedung gereja yang besar, ya kan? Tetapi kita ini adalah gereja-gereja Tuhan, bait-bait kecil itu yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini kita akan menunjuk apa sih yang Tuhan mau berbicara dari Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Ada hal-hal penting
yang bisa dilakukan sebagai gereja saat ini. Yang pertama, kita harus ingat, gereja harus peduli dan berusaha untuk merespon, menghadirkan karya kasih Allah di dalam peristiwa kehidupan saudara dan saya. Artinya apa? Gereja atau kita semua tidak tinggal diam, tetapi kita diminta terus aktif untuk mengabarkan kabar keselamatan dan kasih sukacita. Kita jangan diam aja gitu loh. Nanti juga orang tahu kok. Enggak. Dan kita juga jangan menjadikan gereja kita itu terlalu, kalau orang bilang eksklusif ya. Oh, hanya mahasiswa aja deh. Enggak juga begitu. Kabar keselamatan dan karya kasih itu Tuhan minta kita menyebarkan kepada seluruh orang. Tanpa pandang bulu, tanpa kecuali, tanpa membedakan ras, suku, agama yang ada. Tetapi kita menyatakan gereja itu harus terbuka kepada seluruh aspek kehidupan. Itu yang Tuhan mau. Kita harus peduli dan berusaha merespon karya kasih Allah itu dalam setiap langkah hidup saudara dan saya. Dan yang kedua, gereja itu harus bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Yang tadi saya bilang, harus bertumbuh dalam hal saling mengasihi, dan bukan hanya bertumbuh, tetapi yang Tuhan minta, yang Tuhan Yesus minta, kita berakar. Ketika akar pohon itu kuat, maka pohon itu tidak akan tumbang. Begitu juga kita. Ketika kebenaran firman Tuhan itu berakar dalam kehidupan saudara dan saya, secara otomatis kita akan melakukan itu di dalam langkah kehidupan saudara dan saya, hari lepas hari. Jangan pernah berpikir saya mengasihi orang karena orang terlebih dulu mengasihi saya. Tidak ada di kamus anak-anak Tuhan seperti itu. Karya kasih itu kita boleh menyampaikan yang Tuhan maksud kepada semua orang. Tidak membedakan, oh karena dia kaya, gue sayang, gue kasih dia dengan dia, ya kan? Atau tidak melihat, oh karena dia pejabat di perguruan tinggi di Stija ini, jadi kalau, oh karena teman saya anak orang kaya, dia baik, saya kasih. Itu habis, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya hal-hal seperti itu. Lakukan apa yang Tuhan mau, berlakulah sama kepada semua orang. Karena apa? Di mata Tuhan kita itu semua sama. Jangan pernah membujuk Tuhan dengan sogokan kita mengasihi orang itu, tetapi kita mau cari imbal balas. Tidak akan pernah berhasil hal-hal yang seperti ini kita lakukan. Ketika kita mengasihi orang, tetapi kita meminta ada imbal balas, ada jasa. Kalau saya bilang besok lu juga ya, kalau gue perlu harus nolong gue. Enggak begitu yang Tuhan mau. Apakah Tuhan mengasihi kita dengan apa? Dengan karya keselamatan di atas kayu salib. Tuhan juga bedakan mana yang sudah bertobat, mana yang belum, mana orang Jawa, mana orang Batak, ya kan? Mana orang Papua. Ada Tuhan bilang begitu? Enggak kan? Dia tahu dia menyelamatkan semua orang. Hanya tinggal saudara dan saya bagaimana kita mengisi keselamatan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Percaya dengan iman. Kita melanjutkan kita punya hidup seperti Bartimeus ini. Dia tidak mau peduli itu orang murid-murid Tuhan Yesus bentak dia stop atau apa, dia tidak peduli dengan keadaan di situ, tetapi dia mau menomorsatukan iman percaya dia yang begitu teguh untuk terus berharap saya pasti menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan dia mau ketika dia disembuhkan ada janji bahwa dia harus memberitakan. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita sudah mengalami keselamatan, kita menerima karya kasih Tuhan yang Tuhan mau juga kita memberikan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin adik-adik sekalian belum bisa bilang, oh menjadi berkat. Jadi berkatlah di tengah-tengah kehidupan berorganisasi di dalam mahasiswa Stija ini. Jangan gontok-gontokan satu dengan yang lain. Jadi berkat. Dan di sini ada, saya punya ini tadi, saling menjaga kebersamaan dan saling peduli dengan satu dengan yang lain. Adakah, saya mau tanya, kalian sudah menghidupi saling peduli di tengah-tengah kehidupan mahasiswa ini?
Jangan satu punya makanan enak, dia sembunyi aja di dalam kamarnya di bawah bantal sana. Dia tidak peduli dengan teman-temannya. Oh, kasihan teman saya juga mungkin kiriman dari orang tuanya belum sampai, ya kan? Mari belajar berbagi, saling peduli itu belajar berbagi loh. Jangan ada roti satu, ngumpet aja sendiri dia makan di sini. Tapi bagilah itu, biarpun kecil-kecil, tapi semua merasakan. Dari sini, ini dari tempat mahasiswa ini kita diajar untuk saling peduli dan menjaga kebersamaan. Minggu lalu saya, 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah, waktu saya ibadah, pimpin ibadah, saya bilang jangan pelihara sifat kita seperti, ingat nggak? Sudah nggak ada yang ingat kan? Seperti kodok. Itu taruh di atas itu di depan pintu kamar. Jangan seperti kodok. Mau maju, tendang teman-teman yang ada di situ. Jangan begitu, nggak bagus. Ya, saya di kantor aja selalu bilang sama teman-teman sesama ya, kita karyawan, ayo kita jaga kebersamaan kita. Jangan seperti kodok. Dia mau maksudnya apa kalau di kantor? Ya kan, dia mau maju terus ke atasan supaya lebih cepat mendekati, tapi dengan cara-cara yang kotor, nendang temannya sana sini. Nah itu jangan ya. Di sini itu tidak, saya berharap di asrama Stija ini kita semua tidak. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya percaya saya, ini akan terus menuntun jalan hidup saudara dan saya. Ketika jalan dari awal kita ada di dalam kebenaran, sudah pasti akan terus ke sana, kita akan fokus pada kebenaran. Tidak akan kita duduk-duduk sikut sana, sikut sini. Beberapa waktu yang lalu saya juga bilang, ya kan, kita harus jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga telinga kita. Kalau ada teman-teman yang pengen jadi bintang film, ya kan, jaim gitu loh. Nah, kita jangan keluar apa nih? Jangan mengakibatkan kita berdosa. Seperti murid-murid ini kan, itu kalau kita bilang gila, masa Bartimeus justru diam gitu loh? Ya enggak juga, orang dia tahu dia punya iman, dia percaya pasti dia akan sembuh. Tapi bukan berarti kita percaya kita dengan iman terus kita suka-suka di dalam kehidupan kita. Ada tata cara, ada aturan yang harus dijalani, yang harus mahasiswa ikuti di dalam kita menempuh pendidikan di Stija ini. Jalani semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Mari bersama-sama, kembali saya ingatkan, kebersamaan itu penting, saling peduli satu dengan yang lain. Sehingga kehadiran mahasiswa Stija dari tingkat pertama sampai tingkat yang terakhir, pada akhirnya ketika nanti akan diutus, ya kan, semua menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka tahu ini mahasiswa dari Stija. Dan yang ketiga, tadi yang pertama kita harus peduli dan memberikan respon untuk menghadirkan kasih Allah. Yang kedua, harus bertumbuh. Bagaimana kita mau bertumbuh kalau akarnya saja tidak kuat? Jadi kita benar-benar harus berakar. Berakar dalam apa? Mempelajari firman Tuhan. Jangan pernah berhenti. Itu gunanya kalian masuk di Stija itu tidak ada baca-baca buku yang lain, ya kan? Yang lebih pokok utama adalah nih. Ya, bukan buka itu ada telepon, punya paket data terus wah lihat cerita ini, lihat nonton ini, enggak. Sedapat mungkin, ya kan, lebih banyak membaca firman Tuhan. Untuk apa? Menguatkan kita semua. Jadi kalau kita lihat ya, dari perjalanan ketika Yesus berjalan di Jeriko tadi yang sudah berteriak dia meremah, akhirnya apa? Tuhan Yesus mau menolong Bartimeus, ya kan? Akhirnya apa? Dia mencelikan mata yang buta ini, sehingga dalam kehidupan sehari-hari si Bartimeus setelah disembuhkan, dia mau mengabarkan, memberitakan kabar sukacita ini. Itu juga yang diminta kepada saudara dan saya, kepada gereja saat ini, ya. Kadang-kadang gereja itu kehilangan momentum untuk apa? Untuk bertindak, mengasihi, melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kadang gereja menutup mata untuk melakukan hal-hal itu. Karena katanya apa? Terbentur, tidak dibatasi dengan aturan.
aturan kita bermain, wah harus begini, harus begitu. Enggak juga. Kita bergereja, kita punya aturan, tetapi jangan terlalu kaku. Kita harus bisa sedikit mempunyai toleransi satu dengan yang lain. Asalkan apa? Tidak mengganggu aturan atau peraturan-peraturan khusus yang ada di dalam organisasi gereja. Itu yang saya ingin sampaikan. Biarlah gereja saat ini, saudara dan saya, kita mampu untuk apa? Menjaga harga diri Kristus dan harga diri kita, saudara yang sudah ditebus. Kalau saya bilang harga diri Kristus, tidak ada harganya ketika kita ditebus. Kita tidak bisa balas itu, karena nyawanya itu sudah diberikan bagi saudara dan saya. Tetapi bagaimana kita membalas harga itu di hadapan Tuhan Yesus dengan kehidupan saat ini? Yang Tuhan minta, kita jangan berada dalam zona nyaman kita, mau enak-enaknya saja. Tetapi yang Tuhan minta, mari kita introspeksi diri kita, perilaku kita. Apakah kita sudah seperti yang Tuhan Yesus inginkan? Tuhan Yesus ketika dia berteriak, dia langsung melakukan tindakan, tidak melihat kiri kanan atau bagaimana, tetapi dia fokus untuk menolong seorang yang bernama Bartimeus. Itu juga yang diminta kepada saudara dan saya. Ketika di dalam kehidupan bergereja kita, ada hal-hal yang kita lihat, aduh kasihan ya. Contoh yang paling kecil, misalnya ada teman-teman kita yang terkena musibah. Kita mungkin tidak bisa menolong dalam hal keuangan, ya, tetapi hadirlah dengan apa? Kita punya ada empati kepada teman-teman kita, ada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita boleh menyatakan karya kasih kita itu dengan banyak hal di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Kehadiran saudara dan saya tidak menjadi batu sandungan orang dengan orang lain, tetapi kita boleh menjadi berkat dan memberkati. Saya kembali ingatkan lagi, menjadi berkat dan memberkati bukan dilihat dari besarnya uang. Jangan selalu dilihat dari nilai rupiah. Tuhan tidak melihat berapa besar uang kamu. Yang Tuhan menilai adalah apa? Berapa besar hatimu yang punya empati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kamu punya uang yang tidak ternilai harganya, mungkin di bank udah gak sanggup untuk ambil, tetapi kalau hatimu tidak ada di dalam kerendahan hati, semuanya itu sia-sia. Yang Tuhan minta dari hati kita terpancar kehidupan yang memancarkan terang firman Tuhan, sehingga dengan kerendahan hati yang ada di dalam kehidupan saudara, mari kita pupuk kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, sehingga kita boleh menjaga kebersamaan, kita saling peduli satu dengan yang lain, sehingga kehadiran gereja sebagai tubuh Kristus, kita hadir dalam kepedulian sesama. Kita melanjutkan karya kasih Tuhan Yesus di dalam langkah hidup saudara dan saya, sehingga melalui kehidupan kita semuanya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami semua ketika kami hadir di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Tuhan taruh roh hikmat sehingga kami peduli dan kami boleh memberi respon untuk menghadirkan kasih Allah di dalam setiap langkah hidup kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dan kemudian kami juga berharap biarlah Roh Kudus juga yang terus memampukan kami untuk hadirkan kasih itu tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi kasih itu boleh berakar, bertumbuh, dan kami boleh melakukan transformasi perubahan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan mampukan kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai gereja. Kami tidak mundur di dalam kehidupan kami tidak terus berada di dalam zona nyaman kami, tetapi kami boleh keluar, kami boleh bergerak untuk bertindak bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi tema dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan masing-masing kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mulai menyatakan ada karya kasih Allah di dalam kehidupan kami yang sudah Roh tebus, dan kami boleh menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat dan jemaat mengaminkan doa-doa ini. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah memberikan sabda kebenaran di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami tahu Bapa, kami perlu kebersamaan, sehingga kami boleh saling peduli satu dengan yang lain, khususnya di dalam kehidupan anak-anak-Mu, di tengah-tengah kehidupan asrama dari anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka jauh dari keluarga, jadikan asrama ini Bapak keluarga kedua mereka, sehingga mereka benar-benar boleh merasakan ada kebersamaan, ada saling peduli satu dengan yang lain, bahwa kebersamaan dan saling peduli di antara para dosen dan mahasiswa di tengah-tengah keberlangsungan kehidupan kuliah mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga masing-masing pribadi boleh mengerti tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya bagi pelayanan gereja-Mu, khususnya Gereja Kristen Setia Jemaat Puri Ganda Asri ini Bapak. Kami tak henti-hentinya berbawa di dalam doa, baik kami sebagai gembala maupun pengurus-pengurus GKSI yang ada di tempat ini. Mampukan kami Bapak dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau taruh roh hikmat di dalam kehidupan kami, dan Engkau taruh roh kasih di dalam kami melayani satu dengan yang lain. Kami boleh mempunyai masing-masing jabatan, tetapi kami tidak melihat jabatan-jabatan itu yang akan mempengaruhi pelayanan kami. Tuhan, hadirlah melalui Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sebagai gembala, sebagai pekerja, semua sama di mata Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Engkau mempererat tali persaudaraan kami di dalam tugas pelayanan kami di tempat ini. Kami berdoa jangan biarkan kuasa-kuasa setan hadir di tempat ini yang mencoba membuat tali kasih kami ini terputus Tuhan. Tetapi kami meminta dengan penuh kerendahan hati kami datang di bawah salib Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk kami hidup mengasihi satu dan yang lain. Yang kami mengerti adalah kami meneruskan karya kasih Tuhan melalui Gereja Kristen Jemaat Puri Ganda Asri ini Bapak. Sehingga kami bisa bersinergi dengan mahasiswa yang ada di tempat ini Bapak. Kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh, dan mahasiswa-mahasiswa ini yang merasa memerlukan tuntunan daripada para dosen di tempat ini, mereka juga boleh menerima semuanya ini dengan penuh kasih yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga membawa pergumulan kami, khususnya untuk kepengurusan Sinode GKSI dan seluruh jajarannya. Biarlah hikmat daripada Tuhan sendiri terus adil menaungi di dalam kehidupan berorganisasi daripada sinode kami ini Bapak. Tangan Tuhan terus ada menuntun, membungkus mereka dengan darah-Mu, sehingga mereka mengerti ada tugas pelayanan yang sudah dipercayakan. Mereka boleh menjalankan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak menjalankan ini oleh karena kepentingan seseorang, tetapi nama Tuhan di atas segalanya yang terus diperjuangkan. Kami berdoa biarlah organisasi ini Bapak terus ada boleh berjalan bersama-sama dengan tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh BPW dari Gereja Kristen Sinode ini. Kami percaya kepengurusan ini Tuhan sendiri yang sudah memilih, dan biarlah
karya kasih Tuhan boleh diteruskan melalui aktivitas dari badan pengurus wilayah dimanapun mereka berada. Jamah mereka Tuhan, dan biarlah roh hikmat sekali lagi kami butuhkan untuk kami berkarya, untuk kami bekerja, sehingga melalui talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami juga boleh memberikan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terima kasih, kami juga bawa di dalam doa khususnya untuk Sekolah Tinggi Teologi Injili sebagai ketua yang mengurus kelangsungan daripada Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta. Kami bawa di dalam doa Bapak Frans Ansanai beserta keluarga. Tuhan, Engkau menyertai Bapak Frans dan keluarga, beri ia kekuatan, dan kami percaya apapun yang telah Tuhan taruh di dalam tanggung jawab menjalani stija ini, ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Kekuatan yang daripada Tuhan sendiri boleh menyertai Bapak Frans. Begitu juga dengan keluarganya, biarlah keluarga ini Bapak boleh menjadi satu contoh di dalam kehidupan organisasi GKSI ini. Dan juga berdoa untuk staf dosen yang sudah Engkau pilih untuk memberikan bekal teologi kepada anak-anakmu di stija ini. Dosen ini boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, boleh mereka berikan bagi anak-anak didik ini dengan sungguh-sungguh, dan mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagai dosen dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami, mahasiswa stija yang selama ini terus ada melanjutkan kuliah mereka, baik yang ada di tempat ini, di Puri Ganda Asri, ataupun yang ada di Kampung Makassar. Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada mereka, cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka, dan lebih daripada itu tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Tuhan sendiri sertai mereka, sehingga pada waktunya mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya mereka boleh lulus dengan baik. Dan lebih daripada itu Tuhan sendiri yang menuntun mereka di mana mereka akan ditempatkan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah tangan Tuhan terus yang ada merenda tali kasih di antara bangsa-bangsa di negara kami ini Bapa, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman satu dengan yang lain, agama satu dengan agama yang lain, tetapi kami boleh terus ada hadir di tengah-tengah kehidupan NKRI dengan kasih yang daripada Tuhan sendiri. Sertai dan pimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparatnya, agar mereka benar-benar bekerja dengan takut akan Tuhan, dan roh hikmat yang daripada Tuhan boleh ada di dalam setiap aktivitas pekerjaan yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menjamah kami, memberi kami kekuatan, memberi kami sukacita dan damai sejahtera. Khususnya kami berdoa bagi Bapak Pendeta Theo yang terus ada membimbing dan mengantar anak-anakmu di tempat ini, juga Ibu Pendeta Helen. Biarlah mereka semua Engkau hadirkan untuk menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan mahasiswa di tempat ini. Bapak, kami berdoa biarlah Bapak Pendeta Theo dan Bapak Pendeta Ibu Pendeta Helen boleh terus berjalan di dalam kasih terang firman Tuhan, dan kekuatan yang daripada Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap setia di dalam tugas pelayanan mereka, baik sebagai dosen maupun sebagai pekerja di ladang-ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang siang hari ini kehidupan kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami percaya hanya Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih terus memberkati. minggu ini juga kesaksian daripada anak-anak Tuhan, biarlah itu boleh memberkati kita semua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
personally breathe.